Yang perlu Anda ketahui dari Bukit Bait Suci, termasuk tempat Yakobus martir. Setelah menyaksikan fakta Israel masuk ke kawasan Bukit Bait Suci dari gerbang Mugrabi, kini dari sisi kanan Masjid Al-Aqsa yang berkubah hitam, fakta Israel mengajak Anda ke Masjid Kuba Emas. Di depan saya, Anda bisa melihat anak-anak Arab Palestina bermain bola di halaman depan Al-Aqsa. Hari memang cerah untuk bermain di luar rumah. Anda bisa perhatikan warna langit yang sangat biru, indah tanpa awan ketika fakta Israel datang. Kawasan kompleks Bukit Bait Suci atau dalam bahasa Ibrani disebut Har Habayit, luasnya sekitar 14 hektar. Lantai bebatuan yang fakta Israel pijak ini bisa dibilang adalah lantai bebatuan baru, bukan lantai asli periode masa Bait Suci kedua. Diyakini di bawah batu-batu ini terdapat bebatuan masa Bait Suci kedua yang dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi. Fakta Israel memasuki pelataran Kuba Emas, tempat foundation stone atau Heaven Hasetia berada, tepat di bawah Kuba Emas. Saudara, Kuba Emas yang Anda saksikan ini berasal dari Raja Hussein dari Yordania. Sebanyak 5.000 lempengan emas dengan berat 80 kg dengan nilai 8,2 juta dolar Amerika atau sekitar 128 miliar rupiah. Sekarang kita sudah di dekat Masjid Kuba Emas. Nah, kita akan lihat sekelilingnya dulu ya. Kita lihat sekelilingnya dulu. Yordania adalah pemegang otoritas kawasan Masjid Al-Aqsa, sebab Yerusalem Timur, tempat kedua masjid berada, pernah dikuasai oleh Yordania pada tahun 1948 hingga 1967. Saudara, saat berjalan kaki, fakta Israel mendengar seorang ibu berjilbab bercerita kepada seorang turis muslimah bahwa ia datang dari Gaza bersama anaknya untuk berobat di rumah sakit Israel di Yerusalem. Very nice. Good. Kok ada duit nggak? Berapa shekel gitu? Kasih, ini dia dari Gaza.
Fakta Israel memutuskan untuk ngobrol dengan ibu asal Gaza ini, namun anaknya menolak untuk direkam. Fakta Israel bertanya mengapa tidak berobat di rumah sakit Indonesia yang dibangun dari dana donasi orang Indonesia untuk Gaza. Ibu ini mengatakan tidak ada obat, sehingga ia harus ke Yerusalem. Meski kecewa tidak bisa wawancara video, Fakta Israel bersyukur bertemu ibu asal Gaza ini karena penonton di Indonesia bisa melihat sendiri bahwa Israel tidak memblokade Gaza. Warga Gaza boleh berobat di Israel, bisa kuliah, bisa bekerja di Israel. Tetapi tentu saja ada syaratnya, yakni lolos pemeriksaan administrasi. Sebab Israel dan Palestina adalah dua negara berbeda. Nah, bangunan kubah emas ini sebetulnya diberi nama Dome of the Rock atau kubah batu. Karena ada batu foundation stone atau Even Hasetia, batu Bukit Moria yang dipercaya sebagai tempat Abraham mempersembahkan anaknya, Ishak. Pembangunan masjid ini sempat mempengaruhi jumlah kunjungan peziarah dari ke Mekah menjadi ke Yerusalem pada masa Bani Umayyah. Barusan saya bertanya kepada penjaga, bolehkah saya masuk? Saya dari Indonesia, saya bilang, tapi saya Kristen. Oh, nggak boleh, hanya boleh untuk Islam katanya. Jadi saya nggak bisa memperlihatkan kepada Anda foundation stone atau batu besar, tempat di mana bekas batu di Bukit Moria Abraham mempersembahkan Ishak. Pada masa tentara salib, Masjid Kubah Batu sempat diubah menjadi gereja yang disebut Templum Domini atau Bait Tuhan. Masjid Al-Aqsa menjadi Templum Solomnis atau Bait Salomo. Adalah Saladin yang mengubah gereja menjadi masjid kembali pada tahun 1187. Nah, sekarang perhatikan tulisan Arab di sekeliling dinding Masjid Kubah Emas. Tulisan ini berbunyi, dia adalah Tuhan, dia adalah satu. Dia tidak melahirkan, dia tidak diperanakan. Ini adalah penegasan iman Islam yang tentu saja sangat berbeda dengan iman Kristen. Kalau menurut fakta Israel, Tuhan memang tidak melahirkan, sebab yang melahirkan adalah Maria. Jelas juga bukan Tuhan yang beranak, tetapi Tuhan dalam kemahakuasaannya, ia bisa lahir menjadi manusia, menjadi anak manusia. Inilah iman Kristen, iman yang mengalahkan logika, iman yang hanya bisa lahir dari percaya. Nah, ini adalah Dome of the Chain atau Kubat al-Silsilah yang digunakan untuk sholat. Dalam tradisi Kristen, Dome of the Chain dipercaya sebagai lokasi tempat Yakobus martir. Saudara, Yakobus penulis kitab Yakobus dibunuh tahun 62 Masehi oleh Imam Besar Hanas II. Nah, Yakobus adalah adik tiri Yesus Kristus. Bangunan di belakang saya ini dulu dipercaya pernah menjadi gereja di masa tentara salib. Bisa dilihat aja. Nah, tapi kemudian karena Islam berkuasa, maka ini diubah menjadi masjid dan Anda bisa lihat ada mihrabnya, tempat mihrabnya. Oke, sekarang kita dari depan Masjid Kubah Emas, kita akan mencari bagian belakang dari Golden Gate. Nah, saat berada di kawasan Bukit Bait Suci, saya berpikir, tempat ini sesungguhnya cukup luas untuk bangunan 3 rumah ibadah. Untuk Bait Suci, untuk umat Yahudi, gereja untuk umat Kristen, dan masjid untuk umat Islam. Tetapi tidak ada rujukan di dalam Alkitab bahwa akan ada 3 rumah ibadah di Gunung Kudusnya Tuhan.
Justru Tuhan menegaskan bahwa kota sucinya Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, yang tidak mengenal Tuhan. Anda bisa membaca dari Lukas 21 ayat 24. Yerusalem akan diinjak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Elohim, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara, pada akhirnya Yerusalem secara utuh akan kembali pada pemiliknya, pemilik yang Tuhan mau, yakni bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa akan datang untuk menyembah Tuhannya, umat Israel. Nabi Yesaya berkata dalam Yesaya 56 ayat 7, "Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa." Ayat ini, ayat yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus di Markus 11 ayat 17 dan Lukas 19 ayat 46. Saudara, pada akhirnya kawasan ini, kawasan yang Anda lihat saat ini akan menjadi rumah doa bagi segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Salam damai dari Fakta Israel.